Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ustadz Farid. Kita akan belajar kembali setelah kita mempelajari suatu relasi. Apa itu relasi, kemudian bagaimana cara menyajikannya. Nah, sekarang kita akan menjumpai yang namanya fungsi. Nah, di pertemuan ini kita akan mencari tahu apa itu fungsi ya. Oke, di sini Ustadz akan menyajikan 3 contoh. Kita bahas pertama apa itu satu-satu ya. Yang pertama, ini ada 2 himpunan yang sudah Ustadz sajikan, sudah Ustadz sediakan ya. Yang pertama himpunan nama siswa, yang kedua itu himpunan B, itu himpunan bulan Masehi. Ustadz batasi dari Februari sampai Juni aja ya. Ustadz nggak masukkan semuanya. Begitupun nama siswa, Ustadz ambil 5 saja dari Dewa sampai Wira. Kira-kira apa aturannya supaya 2 himpunan ini bisa dikatakan suatu relasi? Ustadz beri aturan. Nah, ini lahir pada bulan ya. Nah, kira-kira Dewa lahir pada bulan apa? Nah, Dewa ternyata lahir di bulan Maret, Fadil lahir di bulan Mei, Firlo di bulan Februari, Hakim juga di bulan Februari, Wira juga lahir di bulan Juni. Nah, ini adalah sebuah relasi, oke? Masih ingat kan terkait dengan relasi? Semuanya yakin kalau ini relasi ya? Pastikan kalau ini benar-benar yang kalian pahami bahwasanya ini adalah suatu relasi. Kenapa ini kok disebut sebuah relasi? Karena dia memiliki 2 himpunan yang dihubungkan pada satu aturan. Ya, ini aturannya. Kemudian ada hubungannya dihubungkan dari kedua himpunan ini sehingga dia bisa kita sebut sebagai relasi ya. Nah, kita lanjut ke contoh yang kedua. Contoh yang kedua, kalian sudah tahu ini ya. Ini sudah Ustadz sampaikan di pertemuan sebelum-sebelumnya terkait dengan di himpunan A ada himpunan pedagang buah, sedangkan kalau di himpunan B ada himpunan buah yang dijual. Nah, di sini nama teman kalian ada Fatur sampai Falah, sedangkan kalau buahnya ada pisang sampai jambu. Berarti masih ingat kira-kira aturannya apa yang sudah Ustadz sampaikan di pertemuan sebelumnya? Nah, aturannya itu menjual. Jadi kayak Fatur ini kan yang kemarin menjual pisang dan mangga. Fahmi menjual semangka, jeruk dan jambu. Zidan jualan mangga dan semangka. Yuden jualan pisang dan jeruk. Falah jualan pisang, mangga dan jambu. Nah, ini kita sudah sepakati kalau dia itu sebagai relasi ya. Punya 2 himpunan yang dihubungkan melalui satu aturan yaitu menjual. Oke, ini kita sudah punya 2 contoh relasi. Contoh berikutnya. Nah, ini kan aturannya lahir pada bulan. Ini Ustadz balik nih. Yang awalnya itu pemetaan atau menghubungkan dari himpunan A ke B, kalau ini menghubungkan dari himpunan B ke A. Nah, kira-kira supaya ini menjadi relasi, aturannya apa? Kalau di sini lahir pada bulan, berarti Ustadz ubah, bukan lahir pada bulan aturannya, tapi bulan kelahiran. Jadi kayak Februari, ini kita mulai dari Dewa ya, karena yang paling atas Dewa. Untuk di himpunan A, kita mulai dari Dewa. Yang lahir di bulan Maret itu Dewa. Kemudian bulan kelahiran Mei itu bulan kelahirannya Fadil. Kemudian Februari bulan kelahirannya Firlo. Februari juga ke bulan kelahirannya Hakim. Juni itu bulan kelahirannya Wira. Oke, kita sudah punya 3 contoh relasi ya. Masing-masing punya 2 himpunan A, B, A, B, B, A. Kemudian karena mereka punya hubungan dengan suatu aturan di masing-masing hubungan itu. Yang pertama ada lahir pada bulan, kemudian yang kedua ada menjual, yang ketiga ada bulan kelahiran, sehingga ketiga contoh ini bisa kita sebut sebagai relasi. Tapi, apakah mereka juga fungsi? Semuanya apakah bisa kita katakan sebagai fungsi? Nah, Ustadz sudah kasih bocoran ini. Jebret.
Nah, ternyata yang fungsi itu ini aja nih. Yang pertama itu bisa kita sebut sebagai fungsi. Sedangkan kalau yang kedua ini itu tidak bisa kita sebut sebagai fungsi. Terus kira-kira apa ya fungsi? Nah, Ustadz coba tunjukkan ya perbedaannya. Kita coba mengulas perbedaannya. Tapi Ustadz tidak menyampaikan apa itu fungsi. Silahkan kalian rumuskan sendiri dari apa yang sudah Ustadz kasih clue-cluenya, supaya semoga aja kalian bisa menyimpulkan dengan sendirinya ya. Nah, kita coba perhatikan terlebih dahulu himpunan yang pertama. Kalau di relasi ini himpunan pertamanya A. Kalau di sini itu di contoh kedua himpunan pertamanya A. Kalau di contoh ketiga himpunan pertamanya B. Nah, kalau dia sebagai fungsi ini ya dicantang ya, yang punya centang ini fungsi ternyata. Yang relasi ini fungsi. Kalau yang duanya itu kan bukan fungsi. Nah, kalau kita perhatikan di himpunan pertama, dia pasti punya pasangan nih. Nah, ini Dewa punya pasangan, Fadil, Firlo, Hakim, dan Wira punya pasangannya masing-masing. Ustadz, kalau di contoh kedua juga punya pasangan ini, Ustadz. Fatur, Fahmi, Zidan, Yuden juga punya pasangan semuanya. Tapi coba dilihat perbedaannya kalau di contoh 1 dan contoh 2, ternyata kalau di contoh 1 itu cuma satu aja nih. Nah, panahnya loh satu aja. Sedangkan kalau di sini itu panahnya ngerangkap semua ya. Ya, ngerangkap semua. Berarti itu perbedaan pertama ya. Silahkan dicatat. Ustadz tidak menunjukkan di video ini supaya kalian sendiri yang coba menganalisis ya. Ustadz cuma ngasih penjelasannya aja, clue-cluenya aja ya. Nah, ini ya perbedaan yang pertama sudah terlihat. Berarti kalau lebih dari satu di himpunan yang pertama itu nggak bisa disebut sebagai fungsi ya, kalau kita lihat dari himpunan yang pertama ya. Kalau ini ya di contoh ketiga di himpunan pertama atau himpunan B, ternyata kalau kosong ada yang kosong nih. Yang pertama ada yang kosong. Kemudian yang kedua ini dia punya dua pasangan. Nah, kayak contoh yang kedua ya, karena mereka punya banyak pasangan sehingga dia tidak bisa dijadikan sebagai fungsi. Kita belum bisa menyebut dua contoh ini sebagai fungsi. Ya, ini ya. Perhatikan kalau di himpunan pertama berarti tidak boleh ada dua hubungan ya, ada dua pasangan, kemudian nggak boleh kosong ya. Nah, ini kan dia contoh yang dapat centang atau yang bisa disebut sebagai fungsi itu dia punya pasangan satu-satu nih. Punya pasangan satu-satu dan harus punya pasangan. Kalau nggak punya pasangan ini ternyata disilang ya. Nah, itu perbedaan yang pertama. Kemudian kalau kita lihat di himpunan yang kedua, ternyata nggak ada masalah ya, Lia. Ini kalau di contoh pertama dia punya dua panah, tapi dia tetap dapat centang. Dia nggak kepilih juga ternyata centang. Berarti nggak masalah kalau di himpunan kedua ya. Kalau di contoh pertama kan himpunan B, contoh kedua itu himpunan B, kalau contoh ketiga itu himpunan A. Nggak punya nggak ada masalah ya, walaupun dia punya dua hubungan, dua pasangan, ternyata nggak masalah. Ataupun dia nggak punya pasangan itu juga nggak masalah. Kayak ini kan di himpunan keduanya, di himpunan A, dia punya pasangan masing-masing, tapi ternyata dia bukan fungsi ya. Nah, berarti titik beratnya itu yang perlu disimpulkan itu, yang perlu dirumuskan, yang perlu didefinisikan terkait dengan fungsi itu kita harus fokus terhadap himpunan pertama. Ya, himpunan yang pertama. Berarti kalau ini sebagai fungsi, berarti kira-kira apa ini? Nah, ini kan semuanya punya pasangan, tapi tidak lebih dari satu harus satu ya. Kalau lebih dia silang, atau dia nggak punya pasangan dia juga silang.
Kira-kira definisi yang tepat untuk fungsi itu apa? Silahkan dirumuskan. Secara garis besar, kalau kita bukan menyimpulkan suatu fungsi, apa itu fungsi, atau tidak mendefinisikan apa itu fungsi, kalau dilihat dari 3 contoh ini, kesimpulan besarnya, kesimpulan umumnya itu suatu fungsi itu pasti relasi ya. Ini kan dikatakan fungsi. Ini fungsi, ini sudah dijamin kefungsiannya. Dia juga termasuk relasi. Tapi suatu relasi itu belum tentu fungsi. Contohnya kedua contoh ini ya. Contoh kedua dan contoh ketiga, keduanya itu dia relasi tapi tidak bisa kita sebut sebagai fungsi. Itu saja di pertemuan kali ini. Semoga kalian bisa mendefinisikan apa itu fungsi. Semoga kesimpulannya tidak jauh dari apa yang sudah Ustadz sampaikan. Ustadz perbolehkan kalian mencari ilmu pengetahuan di halaman yang lain ya, di tempat-tempat yang lain, entah itu Google, entah itu sharing-sharing dengan teman kalian melalui media apapun itu, media sosial apapun itu, silahkan Ustadz perbolehkan. Yang penting selagi konteksnya tidak terlalu jauh, yang kalian sampaikan terkait dengan definisi fungsi itu, Ustadz perbolehkan. Ustadz masih nilai dengan dengan baik, dengan nilai yang sempurna ya. Tapi kalau sudah jauh dari apa yang sudah Ustadz sampaikan, pastinya Ustadz akan kembalikan ke kalian semua, dengan harapan kalian mendengarkan lagi, mempelajari lagi apa itu fungsi dari apa-apa yang sudah Ustadz sampaikan. Itu saja, kurang lebihnya Ustadz mohon maaf dan terima kasih. Ustadz akhiri dengan membaca doa kafaratul majelis dan hamdalah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.